warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sopameliana dengan NIM 11200118. Di sini saya akan menjelaskan IARD dari proyek kelompok kami, yaitu dengan judul IARD penjualan alat musik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu IARD. IARD atau disebut dengan Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. IARD merupakan permodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Kita bisa lihat di sini ada ID customer sama ID beli. Di sini adalah primary key-nya. Di sini menghubungkan dari ID customer menghubungkan ke nama customer. Terus juga di sini di ID beli menghubungkan antar tanggal beli dan juga ID barang. Di sini di ID barang bercabang lagi menuju ke status barang, serial barang, kategori, nama barang. Di serial barang kita juga ada terhubung lagi ke harga. Dan untuk di kategori terhubung lagi di jenis. Oke, selanjutnya kita langsung ke LRS dari penjualan alat musik. LRS atau biasa disebut Logical Relational Structure adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang berbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan juga Roy Key sebagai berikut. Ada one-to-one, ada one-to-many, terus juga ada many-to-many. Di sini kita lihat, di paling atas ada tabel supplier. Di tabel supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan juga nomor telepon supplier. Terus selanjutnya di sini di bawahnya lagi ada tabel menyediakan. Di tabel menyediakan ini ada ID barang dan juga ID supplier. Terus ke bawah lagi di sini ada tabel barang. Di tabel barang ini ada ID barang, merek, serial barang, harga, status barang, stok barang, dan ID kategori. Kita ke sebelah kanan dari tabel barang, yaitu ada tabel kategori. Di sini ada ID kategori, jenis, dan ID lokasi. Terus kita langsung ke bawah dari tabel kategori ada tabel lokasi, yaitu di tabel lokasi ada ID kategori dan juga letak. Terus kita ke sebelah kanannya dari tabel barang, di sini ada tabel membeli. Di tabel membeli ada ID membeli, tanggal membeli, ID barang, ID customer, ID rekap, dan jumlah beli. Terus kita ke bawah dari tabel membeli. Di bawah tabel membeli ini ada rekap penjualan, terus juga isinya ada ID rekap, tanggal rekap, dan ID pegawai. Terus kita ke sebelah kirinya dari tabel rekap penjualan, di sini ada pegawai. Di tabel pegawai ini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai. Kita langsung balik lagi ke atas, di sebelah kiri dari tabel membeli ada tabel customer. Di tabel customer ada ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon customer, dan juga email. Dan sekian penjelasan IARD dan juga LRS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viviani Alifa akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan database menggunakan CMD. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan database. Masuk ke command prompt, kemudian ketik cd, c, titik 2, garis miring, lalu ketik enter, ketik extend mysql bin, mysqlx, enter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ketik create database penjualan alat musik, dan akan muncul database penjualan alat musik. Ketik use penjualan alat musik, itu untuk mengaktifkan database yang akan kita buat. Lalu
Buat tabel yang dibutuhkan dengan cara ketik create tabel supplier. Ikut tabel suppliernya. Tabel suppliernya, field name-nya ada ID supplier, tipe chart, size 4, keterangan primary key, nama supplier, tipe bar chart, size 50, alamat supplier, tipe bar chart, size 50, nomor telepon supplier, tipe chart, size 10. Berikut tampilan tabel supplier. Berikut tampilan tabel supplier. Lalu untuk membuat tabel dan mengecek struktur tabel selanjutnya dengan cara yang sama, hanya perlu mengganti nama-nama tabel dan atributnya saja. Lalu kita buat tabel menyediakan. Tabel menyediakan ada ID supplier, tipe chart, size 4, keterangan primary key, referring key. Lalu ID barang, tipe chart, size 6, lalu berikut tampilan tabel menyediakan. Lalu berikutnya ada tabel barang, field name-nya ID barang, tipe chart, size 6, keterangan primary key, merek, tipe bar chart, size 50, lalu serial barang, tipe chart, size 7, harga, tipe double, lalu status barang, tipe bar chart, size 10, ID kategori, tipe chart, size 5. Lalu berikut tampilan tabel barang. Lalu selanjutnya tabel kategori, field name-nya ada ID kategori, tipe chart, size 5, keterangan primary key, field name jenis, tipe bar chart, size 50, lalu field name ID lokasi, tipe chart, size 5. Dan berikut tampilan tabel kategori. MariaDB. Lalu selanjutnya ada tabel lokasi, field name ID lokasi, tipe chart, size 5, keterangan primary key, letak, tipe bar chart, size 8. Lalu berikut tampilan tabel lokasi. Lalu selanjutnya tabel membeli ada field name-nya, ID membeli, tipe chart, size 8, primary key, tanggal beli, tipe D, field name ID barang, chart, size-nya 6, field name ID customer, tipe chart, size 5, ID rekap, tipe chart, size 5, dan jumlah beli, tipe chart, size 15. Berikut tampilan tabel membeli. Selanjutnya ada tabel rekap penjualan dengan field name-nya ID rekap, tipe chart, size 5, keterangan primary key, field name tanggal rekap, tipe date, field name ID pegawai, tipe chart, size 9. Berikut tampilan dari tabel rekap penjualan. Selanjutnya tabel pegawai, field name-nya ID pegawai, tipe chart, size 9, keterangan primary key, nama pegawai, bar chart, size 50, alamat pegawai, tipe bar chart, size 50. Lalu nomor telepon pegawai, tipe bar chart, size 15. Berikut
tampilan tabel pegawai. Selanjutnya tabel customer, field name-nya, ID customer, tipe char, size 5, keterangan prima Ricky, nama customer, tipe varchar, size 50, lalu nomor telepon customer, tipe char, size 15, alamat customer, tipe varchar, size 50, email, tipe varchar, size 50. Berikut tampilan dari tabel customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tika Putri. Saya, Tika Putri, akan melanjutkan penjelasan dari Indi tentang penjelasan pengisian data pada tabel supplier, insert into supplier. Di sini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Pertama, Jakarta, nama supplier Yamaha Inch, alamat supplier Jalan Otista, nomor teleponnya 08128569953. ID supplier BDG, nama supplier Price Company, alamat supplier Jalan Kemerdekaan, nomor telepon supplier 0893875381. ID supplier DIY, nama supplier Great Heart Music, alamat supplier Jalan Margahayu, nomor telepon supplier 0858775427. ID supplier LAN, nama supplier Gibson ST, alamat supplier Jalan Seruling 34, nomor telepon supplier 0875758547. ID supplier MDN, nama supplier Lemona Distribute. Alamat supplier Jalan Merdeka, nomor telepon supplier 0856327111. Terus ada tabel penyediaan ID supplier dan ID barang. ID supplier Jakarta, ID barang Y121, ID supplier BDG, ID barang P231, ID supplier DIY, ID barang G042, ID supplier MDN, ID barang CH245, ID supplier LAM, ID barang T422. Di bawah contoh tulisannya. Kemudian ada tabel barang, ID barang, merek, serial barang, harga, status barang, dan ID kategori. ID barang Y121, merek Yamaha, serial barang CP577, harga 5 juta, status barang ada, ID kategori P123, ID barang P231, merek Page, serial barang AP863, harga 4.500.000, status barang kosong, ID kategori G112. ID barang G04, merek Gibson, serial barang OK 661, harga 6 juta, status barang ada, ID kategori B174. ID barang CH245, merek Ford, serial barang RT744, harga 4 juta, status barang ada, ID kategori G112. ID barang T422, merek Tama, serial barang OP753, harga 5 juta, status barang kosong, ID kategori D100. Kemudian di sini ada tabel kategori. ID kategori, jenis, dan ID lokasi. ID kategori G131 jenis gitar, ID lokasi 4A, ID lokasi A230, ID kategori P164 jenis piano, ID lokasi C174, ID kategori P132 jenis biola, ID lokasi E221, ID kategori D100 jenis drum, ID lokasi D163. ID kategori B174 jenis bass, ID lokasi B211. Kemudian di sini ada tabel lokasi. ID lokasi dan letak. ID lokasi A230 letak zona 1, ID lokasi C174 letak zona 3, ID lokasi E221 letak zona 5, ID lokasi D163 letak zona 4, ID lokasi B211 zona 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sintasari. Di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari. Kemudian kita masuk ke tabel membeli.
tabel membeli itu ada ID membeli, tanggal beli, ID barang, ID customer, ID rekap, dan jumlah beli. 1. ID membeli GB 001, tanggal beli 26 Februari 2011, ID barang G042, ID customer A101, ID rekap G011, jumlah beli 3. Kemudian ada ID membeli BB001, tanggal beli 26 Maret 2011, ID barang Y121, ID customer C301, ID rekap B023, jumlah beli 2. Kemudian ada ID beli EG B002, tanggal beli 15 Juni 2011, ID barang CH245, ID customer-nya B101, ID rekap B093, dan jumlah beli 1. Lalu ada ID membeli DB 001, tanggal beli 21 2011, ID barang G042, ID customer E201, ID rekap A045, jumlah belinya 1. Kemudian ID membelinya BB003 dengan tanggal beli 1 April 2011, ID barang CH042, ID customer D201, ID rekap G017, dan jumlah belinya 1. Kemudian untuk menampilkan tabel yang sudah diisi, kita bisa ketik select, bintang from membeli, titik 2. Kemudian muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke tabel rekap penjualan. Tabel rekap penjualan itu terdiri dari ID rekap, tanggal rekap, dan ID pegawai. Di sini ada ID rekap G011, tanggal rekapnya 26 ID pegawainya 11.200.465, kemudian yang kedua ada B023, tanggal rekapnya 26 Maret 2011, ID pegawainya 11.200.432, lalu yang ketiga ada D093, tanggal rekapnya 15 Juni 2011, ID pegawainya 11.200.118. Yang keempat ada A045, tanggal rekapnya 21 Juli 2011, ID pegawainya ada 11.2095. Yang kelima ada ID rekap G017, tanggal rekapnya 1 April 2011, ID pegawainya 11.200.465. Dan masih sama untuk menampilkan tampilan tabel yang sudah diisi, kita menggunakan select, bintang, from, rekap, penjualan. Kemudian kita masuk tabel pegawai. Di tabel pegawai ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai. Yang satu ada 11, ID pegawainya 11.200.465 dengan nama pegawai Atika Putri, alamat pegawai Jalan Kelapa 76, dan nomor telepon 087456357891. Yang kedua ada 11.2095 dengan nama pegawai Desi Sintasari, alamat pegawai Jalan Apel 54 dengan nomor telepon 08989408766686. Kemudian yang ketiga ada 11.200.432 dengan nama pegawai Indi Sioni Alifah, alamat pegawai Jalan Kenanga 55 dengan nomor telepon 0812567805 Kemudian yang kelima ada 11.200 dengan nama pegawai Rani Sopa Meilina dengan alamat pegawai Jalan Braga 98 dan nomor telepon pegawai 089467854325. Berikut tampilan hasil inputan form pegawai. Kemudian kita ke tabel customer. Untuk tabel customer itu ada ID customer, nama customer, nomor telepon customer, alamat customer, dan email. Yang pertama ada ID customer A101 dengan nama customer Irfan Pradika, nomor telepon 081384579282, alamat customer Jalan Sukabirus, email irf_pradika21@gmail.com,
Untuk customer kedua itu dengan ID customer B101, nama customer Muhammad Arman, nomor telepon customer 0823 4115 8657 dengan alamat customer Jalan Telekomunikasi, emailnya armnd3070@gmail.com. Dan untuk customer ketiga ada ID customer D201 dengan nama customer Anantio Agung Suseno, nomor teleponnya 0855 63237582, alamat customernya Jalan Cinunuk, emailnya anantioagung34@gmail.com. Untuk customer keempat yaitu ID customernya E201, nama customernya Pandu Asesa, nomor telepon customernya 0856 222 dengan alamat customer Jalan Narogong, emailnya wasesa.gmail.com. Untuk customer kelima ada dengan ID customer C301, nama customernya Ahmad Maulana dengan nomor telepon customer 0896 5382 6827, alamat customer di Jalan Setia Makmur, emailnya ahmad_maulana@gmail.com. Kemudian untuk menampilkan tabel yang sudah kita isi, masih sama dengan cara select bintang form customer -2. Berikut tampilannya. Lalu kita masuk ke inner join. Di sini kita menggunakan inner join, kita klik select membeli titik ID underscore membeli customer titik nama underscore customer, koma, kemudian kita enter, kita ketik lagi membeli ID underscore barang, koma, membeli titik jumlah underscore beli, koma, tutup kurung barang titik harga kali membeli titik jumlah underscore beli, kemudian tutup kurung, kemudian kita menggunakan as total. Lalu kita ketik form membeli inner join barang on membeli titik ID underscore barang sama dengan barang titik ID underscore barang, kemudian kita enter, lalu kita ketik lagi inner join customer on customer titik ID underscore customer sama dengan membeli titik ID underscore customer titik 2, kemudian begini ya tampilannya inner join dari kita.